Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya bahwa hadirat Dia ada di tengah-tengah saudara dan saya. Amin. Dalam perjalanan safari pelayanan kami pada saat ini, Dia sudah jelas jauh-jauh hari mengatakan bahwa Dia yang Allah yang kau sembah adalah Allah yang sangat mengasihi jemaat yang ada di Wonogiri. Saya percaya pada saat ini saudara datang dengan segala apa yang saudara miliki, baik itu kekayaan maupun apa itu yang saudara miliki, itu merupakan penderitaan maupun beban. Saya percaya Dia sangat mengasihi hidup saudara. Dan satu hal yang Tuhan ingin sampaikan pada saat hari ini, sebagaimana tema yang saudara lihat di sini, mujizat itu masih ada. Tapi yang kalau kita secara jujur di depan Tuhan, pasti kita akan mengatakan, kalau Tuhan itu ada, mengapa ada penderitaan di dalam kehidupan, termasuk orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai orang Kristiani. Kalau kita jujur di depan Tuhan, kita sudah dibaptiskan, kita sudah percaya siapa itu namanya Yesus, dan kita yakin keselamatan itu ada, dan kita percaya seluruh umat di seluruh dunia ini yang beragama, mereka akan mengatakan, aku percaya bahwa Tuhan itu ada. Amin. Demikian juga saudara yang ada di sini, saya percaya kalau kita tanyakan, mengadakan angket maupun riset, apakah saudara percaya bahwa Tuhan itu ada? Saya percaya, pasti saudara mengatakan, Pak, aku tidak akan ada di sini kalau Tuhan itu tidak ada. Aku tidak akan ada di sini, Pak, kalau aku tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Karena seluruh umat beragama yang pasti mengatakan, aku percaya bahwa Tuhan itu ada. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, Tuhan ingin tanyakan kepada saudara, apakah Tuhan itu yang aku percaya bahwa Dia ada, kenapa masih ada penderitaan di dalam kehidupan saya? Kalau kita mau jujur di depan Tuhan pada saat ini, Tuhan berpesan, siapa di antara saudara yang hadir di tempat itu, seorang hamba Tuhan, seorang jenderal, seorang yang kaya raya, dan seorang yang hidup sederhana, seorang pelayan Tuhan, dan semua yang sudah percaya kepada apa yang disebut Tuhan itu, siapa di antara saudara yang secara jujur di depan Tuhan, aku tidak punya persoalan? Saya minta saudara angkat tangan. Saya minta saudara angkat tangan kalau saudara merasa termasuk orang yang tidak punya persoalan. Siapa di antara saudara, atau lebih to the point-nya saja, ya, saat sekarang ini Tuhan ingatkan pada saat permulaan, siapa di antara saudara yang tidak membutuhkan adanya apa yang disebut uang, duit, ya? Siapa yang nggak butuh duit, angkat tangan. Yang jelas saya tidak. Karena di dalam kehidupan ini tidak ada seorang pun yang tidak butuh adanya uang. Kalau kita mau jujur, coba saudara, di dalam sebelum kita mulai kebaktian ini, tapi satu pertanyaan yang Tuhan ingin tanyakan. Dalam kehidupan ini kita membutuhkan apa dari uang? Kalau saudara tidak percaya, kita buka Pengkhotbah pasal 10 ayat 19. Supaya kita tahu dasarnya bahwa memang benar, Pak, bahwa Pengkhotbah 10 ayat 19 saya minta ditanyakan. Di sini kita tahu bahwa Alkitab pun berkata, tidak ada seorang pun yang tidak butuh uang. Dan ini sudah diprediksi oleh kereta pada zaman Belanda. Saudara tahu kereta zaman Belanda jalannya bagaimana? Duit, susah,
duit. Amin. Bahkan kalau nanjak, dia bilang apa? Susah. Pak Titus ini salah satu pendeta yang ikut mengiringi saya, dia dari gereja GBT Tabernakel, Gembala Sidang. Itu tadi yang nyanyi di sini itu lima-limanya itu gembala sidang semua. Dari bermacam-macam aliran gerejawi, tapi dia mau mendampingi saya untuk bersama-sama memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan dasar di dalam 2 Korintus 2 ayat 17. Itu dasar daripada pelayanan kami. Saudara tahu tadi ya, bahwa di dalam hal ini Pak Titus mengatakan kepada saya, Pak, lebih berat lagi katanya. Wah, tapi kalau saya sampaikan jemaat nanti saya bisa dipukulin ibu-ibu pulang dari ini, dari KKR. Tidak apa-apa Pak, sampaikan saja. Jadi kereta itu kalau nanjak dengan beban yang berat, dia katakan susah. Masinisnya tarik duit. Langsung Pak Titus bilang apa? Lebih berat lagi, ojo jajan. Wah, ojo jajan nanti anak-anak muda di sini. Wah Pak Yogi, kalau kayak gitu nanti pulang dari tempat ini saya tidak boleh jajan lagi. Tapi saya percaya malam hari ini satu pertanyaan yang ada dalam hidup kita hidup di dalam realita. Coba kalau saudara, kenapa saya katakan semua orang butuh uang di sini? Kenapa? Karena kita masih jalannya belum seperti malaikat. Benar? Amin. Saudara ya, baca di dalam Pengkhotbah 10 ayat 19. Pengkhotbah itu letaknya di perjanjian baru. Amin. Puji Tuhan, saya bersyukur berarti jemaat yang datang di sini adalah jemaat yang bukan asbun. Amin. Sekarang kita dengar. Pengkhotbah 10 ayat 19. Itu letaknya setelah Matius. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Pak. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan. Amin. Anggur meriangkan hidup. Amin. Dan uang memungkinkan semuanya itu. Lah. Kita bisa guyu karena ada berita atau begitu masuk di KKR ini, wah, ada makanan yang boleh kita bawa pulang. Amin. Jujurlah. Kadang-kadang kita kata, waktu mulai sampai jam itu, petang mulai masuk angin. Amin. Tapi puji Tuhan, panitia yang ada di sini, panitia yang benar-benar tahu. Dan makanan itu dibelinya tadi apa ayat itu mengatakan? Semua itu dimungkinkan karena adanya uang. Jadi uang itu perlu. Apa yang tadi dinyanyikan? Opo yo? Opo tenang? Bener? Apa iya Pak ya? Tapi nanti kaliannya kan lagi lara flu, ya pilek-pilek jasnya lo. Apa berdoa dalam nama Tuhan. Demo kamu bisa, ayo. Wani tak boleh berdoa. Tuhan aku picek. Aku divonis dokter. Sudah tidak bisa sembuh lagi. Apakah kita berani mengatakan kepada Tuhan? Mujizat itu masih ada. Ini yang jadi pertanyaan. Oleh sebab itu saat ini arahkanlah hati dan pikiran. Kita ngadap kepada Dia pada saat ini. Arahkan hati dan pikiranmu. Saya minta saudara bangkit berdiri. Hormati Dia. Dia ada di tengah-tengahmu saat ini. Nak. Kau bangkit berdiri. Kau bangkit berdiri. Dan arahkan hati dan pikiranmu saat ini. Saya minta saudara berdoa. Karena saya percaya saudara yang berdiri pada saat ini, saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Bukan hanya sekedar dipanggil. Kami sudah berdoa, Tuhan kirimkanlah mereka pada sore hari ini. Bukan berdasarkan jumlah yang ribuan, tapi dalam kualitas orang-orang pilihan-Mu. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, saya percaya saudara datang di tempat ini dengan segala persoalan dan beban berat.
Bahkan mungkin sakit penyakit pun ada di dalam tubuhmu. Tapi saat ini dia katakan, dia berpesan, malam hari ini lawatanku terjadi lebih nyata daripada kemarin yang terjadi KKN di Solo. Sebab itu ya saudaraku, arahkan hati dan pikiranmu, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku butuh Engkau. Karuniakan saat ini ya Tuhan roh pengertian-Mu, roh hikmat dan wahyu-Mu untuk dapat mengenal Engkau dengan benar. Karena kami percaya Tuhan, di mana ada roh dan hadirat-Mu, maka saat ini ada kemerdekaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Saudara-saudaraku, saya merasakan tim yang kemarin hadir, mereka juga dia mendapat karunia penglihatan dan dapat karunia apa yang Tuhan sering berbicara dalam hidupnya. Dia katakan, pada saat KKR dimulai, dia mengatakan, malaikat surga turun berada memenuhi ruangan itu. Tapi dia berpesan, esok hari kuasa kasih dan mujizatku akan lebih nyata di tempat KKR ini berada. Amin. Sebab itu saya percaya, saudara datang dengan segala masalah yang saudara hadapi. Mungkin orang tua kita, saudara kita, suami, istri juga tidak saling tahu. Tapi malam hari ini Tuhan nyatakan bahwa kuasa pun, hadirat pun akan ada. Dan saudara pulang dari tempat ini, saat ini juga apa yang tertulis, mujizat itu masih ada. Sekarang yang jadi masalah, Pak, kalau mujizat itu ada, kalau Tuhan itu ada, mengapa ada penderitaan? Mengapa? Kita harus jujur di depan Tuhan. Sekarang yang jadi masalah, kenapa kalau mujizat itu masih ada? Kenapa kalau Tuhan itu ada? Kenapa kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tapi dalam hidup kita masih ada apa yang disebut penderitaan? Saudara tahu, pada saat Tuhan Yesus di atas kayu salib, ada orang-orang yang tidak percaya kepada Dia. Bahkan pada saat itu Dia menantang dia, katakan, kalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah aku. Amin. Amin. Demikian juga dalam hidupmu. Iblis selalu berkata begitu. Tuhanmu itu ada, ya. Tapi yang Tuhan ingin next level dalam hidupmu, Tuhan saat ini akan mengubah hidupmu. Tuhan bukan hanya ada, tapi Dia adalah Allah yang nyata. Ono lan nyoto. Kalau nyoto, Pak, kenapa kok hidupku melarat terus? Loh, jujurlah. Kuncinya nang ndi? Kuncinya ini di mana? Ojo ondo. Ngerti? Ondo tuh omong doang. Nek wong Bandung, saya orang Bandung. Tapi kalau orang Jawa, dia katakan ojo omde, Pak. Apa itu omde? Omong ge. Banyak sekali anak-anak Tuhan atau orang Kristiani jalannya itu nyeker. Ngerti nyeker? Aku orang Jawa, ya, bapakku asli itu kokono kayak, tapi nembokku ini anak lurah. Jadi berarti kan jarum waktu ini mengkene ini. Ya, kalau saya ke Australia penginjilan dan sebagainya, itu saya ketemu dengan orang-orang, saya ingat pada ayah saya. Karena ayah saya itu, wah, ganteng, Bu. Ya, dhuwure 195.
Nek nganggo sepatu 5 cm 2 meter. Ya, lho iki temenan. Bapakku ngono kuwi, putih kaya londo. Berat badannya piro? Ayo. 120 kilo. Wow. Iku nek jogo bengi omahe dia punya perusahaan mebel, dia tuh jogo bengi nang gudang ngono kuwi nek bengi ndek nggo baterai. Nggo baterai dikontrol dhewe, ora gelem nganggo satpam ndek. Kontrol dhewe. Karo nggawa tangane ngene iki, tangan iki dikepeli watu. Ya ora watu sing segede gajah ngono ora watu. Nek ana maling aku sih ngalami dhewe, aku dek cilik dari SD. Wah, nek ana maling mlebu padahal ya sebetulnya maling isi sing dimalingi apa wong isine mebel meh dibongkok ya konangan cuma dia meh maling oleh tetangga sejen lewat omahku ngono ora wah ambek bapakku ketemu wah wajar kabeh karena apa bapakku wis gedhe dhuwur ngono ahli kungfu wah wis wajar ngono bares wis polisine diundang ditelepon Pak polisine teko. Dia ditakoni, kowe iki kenapa kok anu kabeh sampe muntah-muntah ini? Wah aku diwantemi mbak babah iku. Lho kenapa kowe diantemi nganggo apa? Nganggo tangan. Lho, nganggo tangan kok sampe ngene wong amaku gedhe kaya Mike Tyson kok kalah kabeh bapak iku. Inilah bapakku itu seperti itu. Lah mbokku nek aku kalau lagi melayani nang daerah-daerah kayak sini ya atau ke Kalimantan ke Sulawesi ibuku ku nganggone sarung samping sarung kebaya ya lah kayak ibu ini aku udah dulu ibu-ibu kondenan nganggo baju kebaya aku kelingan bongku ya lah metune iki ya kaya ngene iki ya jadi percaya loh nek bapakku ganteng loh lah ya percaya ngaku sing umurku wis piro ya umur iki wis 26 tapi saya kaya ngene berarti bapaknya itu memang ganteng loh iya kan ini ceritanya ya saya belajar dari ayah saya dia katakan apa lagi tak kadani kowe mujizat iku isih ono cuma kudu pitingerno carane piye supaya aku ini ora cuma ndungu wah mujizat nang kono luar biasa sipiro KKR wong pincang mlaku wong picek melek tapi aku ini kapan loh tapi malam hari ini Tuhan katakan ke saya malam hari ini mujizat itu terjadi dalam hidupmu. Dan saya ini Pak ojo ngomong gede Pak caranya ini solusinya bagaimana beda kasih tahu bapakku itu nek dagang dia tuh zaman saya ini disebutnya ekspor tapi orang antar negara tapi ekspor antar pulau dia itu kerjanya kayak Pak Jokowi mebel ya lah nek Pak Jokowi kan ekspornya ke luar negeri saya kira ya percayalah disini milih Jokowi orang milih Jokowi saya ini pokoknya nyatanya Jokowi bakal jadi presiden terpilih amin ya jadi saya ini saatnya orang nomor 1 orang nomor 2 tapi nomor telu amin aku orang kampanye ini nek kampanye mereka ya, tapi saat ini kamu dengar ya dia tuh ekspor dari Jawa dibawa ke Palembang kalau muat dia pakai perahu Madura. Perahu Madura itu istilahnya perahu kapal yang berangkat dimuati barang orang cukup 1-2 perahu kalau dia kirim 5-10 perahu nah wis barang kita sebulan sudah mau sampai di Palembang ditelepon karo konsumen bah oke datang mau Palembang kok tak jemput ya lah bapakku ini ya mangkat nek mangkat numpak apa zaman itu aku cilik nek wis numpak motor ngabur ya wis tekan numpak motor ngabur nang Palembang dijemput karo konsumen ini nek dia dijemput iki saya percaya di sini itu orang wong istilah orang desa iki wong kota wong sing sugih-sugih nang ini pirang-pirang sing pintar-pintar ini pirang-pirang sing wis pernah numpak motor mabur pirang-pirang saya tidak katakan di Wonogiri ini kotanya orang pintar no Wonogiri adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan dia adalah kota yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus kenapa? Karena di Wonogiri banyak sekali kelompok-kelompok yang mau
merendahkan diri di hadirat Tuhan untuk boleh mengalami lawatan Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Oleh sebab itu, kalau pada saat ini nanti Anda termasuk orang yang mengharapkan pertolongan Tuhan dengan baik-baik firman ini, hari ini akan terjadi mukjizat dalam kehidupan Anda. Sebelum saya teruskan cerita ini, saya tanya, siapa di antara saudara yang malam hari ini datang membutuhkan Tuhan Yesus, mengharapkan supaya dapat mengalami persoalanku akan dipulihkan? Saya minta saudara angkat tangan. Jangan kau lihat kiri kanan. Jangan kau lihat kiri kanan. Kalau saat ini Roh Kudus berbicara dalam hidupmu, Roh Kudus berbicara dalam hidupmu, saya percaya hadirat Tuhan ada di sini. Turunkan tanganmu dengan baik-baik. Malam hari ini Dia sudah berpesan jauh-jauh hari, sampaikan apa yang saya katakan saat ini, dan kau sampaikan kepada mereka-mereka yang menjadi orang pilihan Tuhan. Saudara tahu, begitu dia sampai di Palembang, dia dijemput sama kliennya. Jemput, dia dibawa dalam satu hotel. Hotelnya itu kalau saya sebut, dia sambil guyon, dia katakan kepada saya, hotel yang dia pakai buat saya adalah hotel bintang 5 plus. Hotel bintang 5 plus apa? Nang Palembang bintang 5, bintang 3, bintang 4 itu luar biasa. Oh, arti kan? Hotel nang kono bintang 5 plus plus 3. Plus 3 itu apa maksudnya, Pak? Ya toh, wong tua biasa kan, orang tua itu suka guyon. Soalnya nek turu nang hotel iku nang, ya kan, sing sajian kan gua. Hotel itu bantal gulinge iku, ya nek bengi iso mlaku dhewe. Ayo, kayak aku takon, orang saja jelasno lah. Wong Wonogiri iki wong pinter-pinter. Ngerti kan maksudnya? Tahu. Nggak tahu. Si Pak Yaji ini luar biasa. Ini kan di Joni alirannya sinodene Pak Pariaji kan. Ini kan anak buaya masih jenenge Pariaji. Tapi dia mau karo aku. Tapi Pariaji ini aku beda. Lo beda apa nih? Tulisannya kan podo. Ya kan? Oleh sebab itu Pariaji. Kalau Pariaji yang di sono bisa mengalami mujizat Tuhan, Pariaji yang di sini akan bisa mengalami mujizat. Amin. Demikian juga Pak Pariaji, kalau dengerin khotbah ini, maaf saya tidak menyalahgunakan karena kebetulan nama Pariaji ada beneran loh, ya no? Dia yang jawab, Pariaji di sini beda sama Pariaji yang di sana. Tapi saya bilang, berbeda mungkin wajahnya, berbeda mungkin nasibnya, tapi tidak berbeda di dalam mata Tuhan. Amin. Oleh sebab itu ada Pariaji tanda kutip yang hadir di sini akan mengalami mujizat Tuhan dalam hidup. Tidak hanya only dengar tok, tapi akan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Makanya doa apa? Carane piye, Pak? Nek wong poso mengatakan apa? Bulah ko carano. Nek wong Sunda mengatakan apa? Kumaha carana. Nek wong Jawa katakan apa? Apa piye? Carane. Nah, malam hari ini ada kunci yang Tuhan berikan. Tapi tak cerita sampai ceritanya bapakku mau ya. Kok iso ngono piye? Ya lah. Bene wis ngene hotel dijemput, kok bengi ana sing ketok-ketok arep ngantri bantal karo guling. Ya lah. Bantal karo guling, lho kenapa bengi-bengi kok diantri bantal guling? Ya Pak, ini saya semua sudah beres. Aku mau nemeni Bapak, ya kan? Ya sak kok yo linggih. Nah, setelah itu bapakku pun cerita. Carane piye wong kowe iku ganteng gede dhuwur, ora muni ganteng gede dhuwur kok. Anake 10. Nek anake 10 iku lanang apa lanang-lanangan? Lanang tule iku. Kok diantri bantal ora gelem. Wis ngono gratis, ora ana sing delok. Lho.
Nek ana sing delok kan kira ini ora apa-apa lah. Ora ana sing delok. Nek ana Pak Pendeta. Ono beli-beli, ono Pak Pendeta. Tapi nek ana pendeta, kan ana Tuhan Yesus. Dan Yesus tak kebodohan lemari lah. Tuhan, aku ora butuh kowe. Ya dah? Ya kok ya. Tapi malam hari ini Tuhan berpesan untuk saudara yang hadir di tempat ini. Tuhan berpesan. Dia bilang karo aku, "Lah kowe kok iso ngono sih, Pak?" Orang itu disuruh pulang, dikei jajan miskin mulai. Aku saat ini kesel, capek. Jadi aku lagi ora kepengen sing ngono-ngono itu. Ya dah? Ya kenapa Pak? Ya wis ra apa-apa, iki mulai. Aku nanya, "Kenapa kowe kok iso ngono?" Kowe iku lanang-lanang temenan. Duit ono. Raimu juga gagah. Orang wong ora mbok kei duit wae, gelem ngancani kowe. Kok aneh semua. Dia bilang apa? Ini semua perhatikan ya. Semua di sini ini duwe irung ora? Punya irung ora? Punya irung? Ya. Tapi sering kali kowe sadar ra nek iki duwe irung. Ayo, nek kowe bilang ya kowe sadar karena kowe jipuk tisu sampai irungnya abang kabeh karena melel. Tapi nek selama biasa, pernah nggak kamu sadar aku ki duwe irung? Mbok delok cuma nek saat kowe ngoco. Ngerti toh? Kowe ora iso delok irungmu toh, coba saiki. Wes, ayo dengan dua matamu delok irungmu. Wah, iya irungmu iki. Wah, Pak, aku meneh irungmu pesel, Pak. Ora iso toh. Bisa delok ora? Susah. Bukan ora iso, tapi nek mbok tutup matamu siji, coba ini praktek lah. Kita hidup dalam kenyataan. Tutup matamu siji, delok irungmu. Oh iya. Iya toh? Bapakmu ini ngomong ini. Gue nek ngadepi masalah nah. Gue itu orang yang dipilih Tuhan, punya hikmat dan marifat. Minta kepada Tuhan Roh Kudus. Tuhan, aku ini apa sing tak lakuno. Nek nuruti daging, aku wis jauh dari keluarga, ana kancane turu, bantal iso mlaku, bahkan ana bantal sing rambute iso keriting, ana sing panjang, ana sing pirang, ana sing ireng. Ya wis, jalani wae kumaha jadine. Piye jalan. Tapi Bapak udah. Kowe nek ngono nah, kowe kalau di bawah Roh Kudus, suka katakan tutup matamu sebelah, terus kowe delok irungmu. Tuhan itu ada. Katakan Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Oh, jadi kowe ngono, Pak. Nang ngarepe wedok iku matamu mbok tutupi siji. Wah, yo ora ngono lah maksudnya. Saiki mbok tutupi siji ngono, pantesan wedoke padha mlayu ya. Karena dia gak wong edan. Ora ngono maksudnya ya. Ingatlah kepada Tuhan Roh Kudus. Pandangan matamu yang sering kali tidak terfokus kepada Tuhan menjadi fokus kepada hidupmu di mana Tuhanmu ada, dan Dia pasti berikan jawaban. Satu kunci saya berikan kepada saudara juga. Kalau kamu dalam menghadapi pilihan, ingat Tuhan ajarkan kepada kamu. Kalau aku lakukan, untungku apa? Ngerti? Kalau tidak aku lakukan, rugiku apa? Jadi ojo nurut tanpa hikmat. Dia pikir, nah aku lakukan, ya mungkin aku seneng lah, bahagia saat itu. Tapi nek gak lakukan, rugiku apa? Aku ora rugi apa-apa. Karena dia tahu saya rugi karena saya kehilangan menukarkan hak kesulungan terhadap hanya semangkok kacang merah yang hanya memuaskan pada saat itu, seperti apa yang dilakukan oleh Esau. Tahu ceritanya kan? Aku tak peduli kalau hak kesulungan, yang penting aku kenyang. Bapakku itu luar biasa, saya wah benar-benar pantesan ya. Pada saat ibuku meninggal yang pantil, dia bilang kepada saya, Nang, dia mati muda, saya umur 67 dia meninggal. Dia katakan, Nang, aku bersumpah di depan mayat ibu, walaupun aku punya anak 10, sampai detik ibu mau meninggalkan saya,
aku tidak pernah tidur dengan wanita lain. Saya bilang, opo iyo, opo tenang, ya lah. Kan mujizat mana tuh? Opo iyo, opo tenang. Tapi di sini kau tahu, hidup bersama dengan Tuhan. Karena dia berpikir apa? Kita buka di Mazmur 25 ayat 12, 13 dan 14. Mazmur 25. Nah, ini satu minggu duit, balik duit meneh, cukup khawatir. Mazmur 25 ayat 12. Mazmur 25 ayat 12. Buantar Pak. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ngerti? Pertama, kuncinya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu tidak berarti ono setan. Tidak, tapi tahu, kamu kalau mau saat ini ngambil keputusan, kamu mau takut akan engkau Tuhan. Terus 13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Jadi aku takut, semua yang sudah punya anak, sudah punya cucu, saya berada di sini. Siapa yang tidak memikirkan masa depannya akan anak dan cucunya. Dan Tuhan katakan, orang itu akan hidup dalam kebahagiaan. Anak cucunya tidak akan dibiarkan minta-minta, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tahu? Orang yang mewarisi bumi berarti orang itu cukup dan tidak berkekurangan. Amin. Coba baca terus. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. janjian Tuhan akan diberitahukan dan digenapi di dalam kehidupanmu. Amin. Amin. Sekarang saya tanya, saudara yang hadir di sini pasti dengan satu tujuan. Aku datang di tempat ini, aku mau dipulih. Aku percaya bahwa saat ini aku adalah orang-orang yang menantikan akan janji Tuhan dipenuhi dalam hidupmu. Amin. Sekarang saya tanya sekali lagi, jangan buat tengok hidup kanan. Kalau saudara sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan masuk di dalam hatimu, siapa di antara saudara? Saya percaya Tuhan Yesus Roh Tuhan ada di sini. Siapa yang pada saat ini hadir di tempat ini dengan satu tujuan, Tuhan, aku mau mengalami perjanjianmu kau genapi dalam hidupku. Angkat tanganmu nak. Angkat tanganmu saat ini. Siapa yang pada saat ini menginginkan Tuhan, malam hari ini aku menjadi orang yang mengalami, tidak hanya menyaksikan mujizat, tapi mengalami kuasa-Mu terjadi dalam hidup. Kira sekali. Sebab itu saudaraku, dengan baik-baik, turunkan tanganmu. Apa yang terjadi? Saya tidak memutuskan ayah saya, tapi dia memang memikirkan masa depan daripada anak cucunya dan tidak mau menukarkan semangkok kacang merah hanya untuk memuaskan hatinya, tapi tidak menjadikan berkat bagi anak dan keturunannya. Sebab itu malam hari ini ada satu panggilan dalam hidup saudara. Tidak hanya laki-laki, tapi juga wanita. Hanya sekali kita menukarkan hak kesulungan yang Tuhan berikan bagi hidupmu dengan semangkok kacang merah yang bisa membawa kita kepada kebahagiaan dan kepuasan sesaat. Banyak anak-anak Tuhan yang berubah menjadi ikut agama lain karena dia sudah lama tidak laku menikah. Tapi ada orang yang beragama lain, dia tukarkan hak kesulungan itu hanya dengan semangkok kacang merah. Dan apa yang sudah pernah terjadi banyak sekali setelah mereka menikah, bukan membawa satu kebahagiaan, tapi membawa kehancuran dan masuk di dalam neraka. Amin. Saat ini Tuhan katakan, pengampunan aku berikan dan jalan keluar aku berikan. Saudara tahu apa yang terjadi setelah kita alih? Dia punya anak 10, sekarang 8 masih ada, tapi anak-anaknya diberkati oleh Tuhan, anak-anak cucunya diberkati oleh Tuhan, dan banyak sekali yang menjadi hamba-hamba dan pelayan Tuhan.
Di antara 9 atau 8 yang masih ada, itu 7 di antaranya menjadi hamba-hamba Tuhan. Saudara tahu Pak Ishak Cipto, dia adalah anak yang kedua. Saudara tahu Evangelis Nani Susanti, dia anak ke-7. Dan saudara tahu yang saat ini berdiri di tempat saudara adalah anak yang ke-9. Dan satu lagi anak yang ada di Australia. Semua anaknya ada di dalam lindungan dan perlindungan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan itu mempunyai suatu anugerah yang luar biasa. Amin. Saya percaya Tuhan sudah menyatakan melalui hamba-hamba Tuhan yang senior, malam hari ini akan terjadi perubahan banyak hidup. Malam hari ini mujizat akan terjadi dalam hidup. Malam hari ini yang sakit sudah divonis oleh dokter tidak ada harapan, tapi malam hari ini akan tumbuh terbentuk variasi yang baru. Amin. Saudara-saudaraku, arahkan hati dan pikiranmu saat ini. Aku berikan kunci, 3 kunci untuk dapat mencapai apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Saya minta gambar segitiga dikeluarkan. Ini waktu kita tidak banyak, tapi suatu saat kami pasti memang Tuhan sudah diberitakan, tapi Roh Kudus akan tetap menjaga hidupmu sehingga Anda akan tercapai menjadi orang yang mencapai garis itu. Dan tadi waktu saya datang, Pak Kasikin, yang istilah menurut beliau, Pak nama saya ini Kasikin. Kasikin itu artinya apa? Saya bilang, kalau Kasikin sering, artinya kasihilah orang miskin. Waduh, luar biasa. Pak Kasikin mungkin ada yang belum kenal ya, silakan berdiri Pak, tidak apa-apa. Saya minta Bapak berdiri Pak. Lah, ini orang. Karena apa? Dia katakan kasihlah orang miskin. Jangan dikira orang miskin itu cuma bolui ya. Tahu orang Cina itu bolui ya. Tahu kan kok? Bukan bolui. Tapi kadang-kadang kita tuh miskin rohani. Miskin iman percaya kita. Sehingga kita tidak dapat mengalami akan janji dan kepenuhan dan anugerah Tuhan. Amin. Sebab itu saudara, saya berikan gambar segitiga ini. Saudara tahu, kalau saudara malam hari ini mau mengalami mujizat Tuhan dalam hidupmu, perhatikan baik-baik. Beberapa bulan yang lalu kita merayakan hari raya Lebaran. Amin. Yo yo. Iya toh, Lebaran toh benar. Nah, kalau dalam Lebaran ya, ini kita bicara realitas. Selalu ada apa? Ketupat, kupat, Bu. Amin. Nah, kalau hari raya Tionghoa, kue keranjang. Tapi sing rada beda kalau ketupat, kue keranjang kan bentuknya gepeng gitu. Ya lah, kupat juga bentuknya persegi. Satu lagi apa? Kue apa? Bacang. Berarti bacang enggak? Tahu bacang? Tahu kan kok kue bacang? Nah, saiki bedanya apa? Kupat karo bacang. Rasanya, amin. Tapi saya malam ini akan saya baca bentuknya. Saya lihat di dalam hari raya Galungan, ya, kupat ini ditoto arti toh, ditoto nang kapal gede ngono diarak, ditoto. Tapi bentuknya ora segi papan. Bentuknya kerucut, segitiga kayak begini iki lho. Ngerti? Lah bacang itu kalau ketupat bedanya apa? Wah ya. Nek ketupat itu mbok lempar, just kalau main bowling, kupat itu iso glebak, iso ngadeg. Bener gak? Betul? Coba imajinasikan, ketupat ini tak gue main bowling. Saya ngaku mau boleh ketupat orang Lebaran orang ketupat. Aku juga tak tolong belikan bacang orang ketemu. Ya, karena orang musim
Bacang, ya toh? Hah? Wajah ya? Nek gitu lain kali aku mesti ngubungin kowe itu. Supaya saya tak gawe bacang apa? Supaya ngerti iki lho bacang, bentuknya itu kerucut. Nek mbok lempar, lho ini lho. Sing mau ngerti bacang sampai ora ngerti apa artine mujizat ya wah ya repot. Nek mbok lempar iki, boleh. Jus. Selalu dia geledak apa ngadeg terus. Hah? Ngadeg terus. Coba Raja Israel, orang Israel tok, Firaun, Mesir, kenapa kuburannya orang kaya kuburan Cina? Kuburannya apa? Piramid. Artinya pada dasarnya semua orang itu menghadap kepada Tuhan. Eling. Nang dunia ini cuma numpang ngombe. Kerucut itu apa? Kenapa kerucut? Artinya karena Tuhan berikan segitiga kunci mujizat malam hari ini bagi saudara-saudara. Nanti kunci mujizat dan saudara tahu ya ini. Pertama, Pak, apa yang mengakibatkan aku malam hari ini? Tuhan katakan mujizat akan aku alami. Pertama, Mazmur 25 ayat 15. Ayo baca Pak Titus. Buat. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Ngerti? Nek kowe ngadepi persoalan, ojo matamu ini tidak tertuju kepada Tuhan. Lah piye sih Pak? Wong aku ki wis 5 tahun, aku ki stroke. Wis jalan tulung terus Tuhan, tolong aku wis poso 7 dina 7 bengi pernah tak alami. Tapi nek mataku iki ora tertuju kepada Tuhan, Tuhan tidak akan melepaskan jaring-jaring yang dipasang di dalam perjalanan hidup. Tapi kalau matamu tertuju kepada Tuhan, tidak hanya tertuju pada persoalan. Padahal sebetulnya setiap kowe numpak mobil, Tuhan itu wis khotbah karo kowe. Nah, delok iku kaca spion. Ngerti maksudnya? Kaca spion iku wis delok nang ngarep iku kaca iku ana gedhe. Tapi ana kaca spion sing kanggo delok buri luwih gedhe ndi karo kaca sing terbuka di depanmu. Cili, kowe kena delok masalahmu, kena mbok keker nganggo mikroskop. Tapi aja terus delok persoalanmu. Matamu ini tertuju kepada Tuhanmu. Satu kunci kamu udah tahu ya. Matamu tertuju kepada Tuhan, tidak terhadap persoalanmu tok. Karena Tuhan janji segala jaring-jaring dalam persoalanmu, kalau matamu tertuju pada Tuhan, mujizat akan terjadi dalam hidup. Amin. Terus yang kedua, ini catat, nek kowe duwe kertas catat. Yang kedua, sabar. Ibrani 6 ayat 15. Baca Pak Titus. Sabar. Sabar. 6:15 Ibrani. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudara tahu Abraham pernah gereja atau sekolah minggu. Umur wis 100 tahun. Umur wis 100 tahun, Bu. Nek wong lanang umur 100 tahun, jujur wae wis kempes. Ya aku arti aku umur 100 tahun. Iya dong. Apalagi Sarah umurnya wis 60 tahun, wis menopause, ora bakal duwe anak, Bu. Tapi dia apa? Dia sabar menantikan janji Tuhan. Seringkali nek kita ora sabar, oh Tuhan jarine memberkati mana? Aku takon, ini coba camkan baik-baik. Nek sadar bertobat. Suatu saat kita itu ada saudara kita yang menderita. Dia ono levelnya nangis sama kita. Dia menderita, terus karena rendah, berita. Wes ora apa-apa iki aku duwe cian. Ya cian itu wong Cina nek menilungi itu cian. Nah kita tulungi. Aku nangis juga karena kasihan dia itu kok ora ada duit. Tapi suatu saat gereja pendeta ini ngono.
Saudara-saudara, ini maaf ya, ada yang namanya Susi di sini. Ada enggak? Wah, itu Bu Susi. Wes namanya tak ganti Bu Sarah. Ada yang namanya Bu Sarah? Ada ya? Wah, ada juga. Ana sing namanya Ibu Dewi. Rama ya, ya ora apa-apa, tapi ini suatu ilustrasi. Tapi engko tak critakno ya, sing jenenge Susi Air. Iku pesawat. Iku iso ora mendarat hanya gara-gara doa seorang nenek moyang. Ini kisah cerita mau ya. Jadi kita ini ternyata kalau ada orang yang menderita, kita lebih gampang cari duit. Tapi nek ana wong pendeta ini ngomongno. Saudara-saudara, Ibu Debi yang dulunya naik becak, sekarang dia sudah naik becak bermotor, bentor alias mobil. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan atas berkat Tuhan. Semua orang pada tepuk tangan. Tapi tepuk tangan iso tepuk tangan. Tapi tepuk tangan ini setengah tiang. Karena apa? Dia katakan begini. Susi apa sing jenenge Dewi mau berkati. Dia itu tukang gosip. Nek lu mau pasar tukang gosip. Nek janji karo aku utang ora pernah bayar. Ayo. Terus ngomong ini dia, Tuhan, aku ini kapan? Ya, kowe kok berkati si Dewi mau, wong sing kaya ngono. Aku kapan mau berkati? Kita terjatuh di dalam menghakimi dan tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Bertobat. Sebab itu kuncinya apa? Nek mengalami mujizat. Satu adalah Mazmur 25 ayat 15, mata tertuju pada Tuhan. Dua, sabar. Padahal seringkali ada kata-kata mutiara. Sabar iku subur. Sing ora sabar mlebu kubur. Loh, ini aku ora den-deni ya. Iki temenan ya. Kowe nek ora gelem sabar rugi. Karena ada seorang dokter nemoni aku. Kancaku apik kuping. Ngomong karo aku. Ya dokter, Pak Yogi, aku percaya nek Yesus iku ana. Aku percaya Yesus itu kasih. Tapi maaf Pak Yogi. Aku ora percaya nek neraka iku ana. Aku ngomong karo dia. Aku ngomong dari Roh Kudus, Tuhan ini mau ngadepi wong mengkene iki kepiye sih? Neraka ora percaya deh, tapi aku percaya Yesus. Aku nek mati mlebu surga, karena dia akeh dosa, akeh kelanggar semua banyak kesalahan. Jadi aku ora percaya neraka ini, aku ora percaya lah. Nek neraka itu ora ono kan, aku mlebu surga. Wong apik, wong elek mlebu surga ya ra. Kenapa kok Tuhan Yesus kudu disalib, kudu mati? Ya ngapain ini neraka ora usah disediakno? Beres. Bener apa ora? Bener dong? Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus saya katakan amin. Wah, loh, aku gak percaya neraka itu ya. Dia orang pintar, dokter. Amin. Dia bilang apa? Kamu ini pendeta edan apa penginjil segendang? Aku ngomong neraka orang apa kowe muni amin. Saya bilang amin. Tapi isek koma. Ngerti maksudnya? Kamu saat ini tidak percaya adanya neraka, tapi saya percaya. Kamu jadi percaya neraka itu memang benar ada pada saat kowe ono nang ono. Kowe saiki ora percaya, no problem. Tapi pada saat kamu ada di sana, kamu percaya bahwa neraka itu ada. Dia langsung apa? Nangis Bu. Wah, Yogi, aja. Aku mau mlebu neraka. Lha kenapa kok ora percaya neraka itu ana? Kalau Roh Kudus berbicara, orang itu menjadi bertobat dan percaya. Amin.
Dan Tuhan pakai suatu cara yang luar biasa. Saat yang mobil api, rumah bensin, tahu-tahu dia bilang cerita sama saya pada endenya, pada akhirnya motornya bintang-bintang di langit kerlap-kerlip. Dia tahu-tahu bangun ada di ICU dan dokter mengatakan di dalam dirimu ada sumbatan 5 blok yang tidak mungkin mengakibatkan jantung itu menjadi normal kembali tanpa melalui satu operasi. Satu istrinya telepon pada saya, dia katakan, Pak Yogi, tolong sih Pak, bojoku iki dilek ono sakake Pak, kayak lho nek mati mlebu neraka wae. Ya toh? Karena dia saiki wis percaya. Dia bisa neraka ora ono. Jadi aku mau berzina mau apa? Haleluya, dia bilang aku punya Yesus. Sekarang dia, Pak, gue gelem waras lah. Oh gelem Pak. Satu jalan, only the one way. Minta pada Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan aku. Nangis. Dia katakan begini, saya sebagai orang yang bijaksana dan pintar, saya tidak bisa minta kepada dia, Tuhan sembuhkan saya, karena aku orang berdosa, tidak layak. Dia mau merendahkan diri di hadirat Tuhan, tapi justru orang yang seperti ini mau merendahkan diri di hadirat Tuhan, dia mengalami mukjizat dalam hidup. Amin. Itu dia berdoa, amin. Apa yang terjadi? Dokter di ronsen, blok itu dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Juga malam hari ini, saudaraku, semerah apapun dosa, malam hari ini kau mau berdoa kepada Tuhan, Tuhan, inilah aku, pulihkan hidupku Tuhan. Malam hari ini akan ada terobosan dalam hidup. Dan yang ketiga, Pak, biasa Pak, aku kok sudah sabar tadi, 3 kunci jangan dibuang. Kita sabar Pak, aku sudah tertuju kepada Tuhan. Tapi yang ketiga, itu yang Tuhan ingin. Tetap percaya. Kita buka di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Tuhan tidak pernah lalai terhadap diri. Kalau sudah menantikan bertahun-tahun, Tuhan, mana pengenapan janji? Tuhan katakan apa? Semua aku biarkan. Dan Tuhan katakan inilah waktunya. Today, pemulihan akan diberikan bagimu. Sakit kantongmu tidak hanya sakit jasmani, Tuhan pun akan pulihkan. Masalah keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu yang jauh daripadamu, hari ini Tuhan akan pulihkan. Kuncinya hanya satu, only one way. Tetap percaya. Tetap percaya. Kalau saat ini 3 segitiga itu sedang gelinding kamu lemparkan, mana yang menghadap ke atas? Tetap percaya atau matamu harus tertuju kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi di sini katakan kita harus bersabar. Lakukan itu dan malam hari ini akan terjadi mujizat dalam hidupmu. Amin. Dia pesan sendiri. Dia pesan sendiri. Hari ini mujizat akan nyata lebih daripada apa yang terjadi kemarin. Bukan hanya malaikat surga yang turun di tempat ini, tapi dia janjikan di mana ada hadiratku di tempat ini, maka di situ ada kemerdekaan. Amin. Amin. Saya tidak tahu, saya tidak kenal dengan saudara. Kalau saudara menjadi orang yang terpilih pada saat ini, Roh Kudus berbicara, Tuhan, aku mau sabar. Tuhan, aku mau tetap percaya. Tuhan, aku mau mataku sekarang tidak hanya tergantung pada apa yang ada di depanku, tapi mataku tertuju kepadamu. Malam hari ini dia katakan, aku buka pintu surga. Aku buka pintu surga. Aku buka pintu surga. Oleh sebab itu saat ini pejamkan mata. Kita berdoa.
Saya tidak tahu, tapi saya percaya, saya mohon kepada Tuhan, kiranya 100% mereka yang hadir di tempat ini, baik anak kecil maupun dewasa, 100% dipulihkan oleh Tuhan. Akan terbit variasi-variasi yang baru dalam dalamnya. Bukan hanya sekedar melihat akan mujizat, tapi akan terlihat orang-orang yang mengalami dan mujizat ini terjadi di dalam hidup keluargamu dan saudaramu maupun di dalam diri. Saat ini nak pejamkan matamu. Persilakan Roh Kudus bekerja pada saat ini. Saya minta singer naik ke atas. Naikkan lagu. Ya Tuhan, aku percaya. Aku percaya walau melewati lembah air mata Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, saya minta saudara-saudara berdoa. Berdoa. Saat ini dia perintahkan. Sebeban berat apapun yang ada dalam dirimu, jangan kau tengok kiri kanan, tapi katakan. Dan kalau kau orang yang dipilih Tuhan, merasa Tuhan, firman-Mu berbicara pada saat ini Tuhan, dan aku pegang, aku percaya. Letakkan tanganmu, letakkan tanganmu di dadamu, letakkan tanganmu di dadamu, dan berdoalah, berdoalah. Air matamu ditampung oleh Tuhan. Air matamu ditampung oleh Tuhan. Ya Tuhan, I need you Lord. Semuanya sudah kau cabut. Pusing nyanyikan dengan mulut dan berdoalah kepada Tuhanmu. Karena kalau Tuhan pilih kamu, saat ini Tuhan ingin nyatakan mujizat dalam hidupmu, dalam sakit penyakitmu. Saat ini saya minta saudara untuk bangkit berdiri. Bangkit berdiri dan angkat tanganmu yang satu ke atas. Arahkan matamu kepada Tuhan. Dia ada di tempat ini, nak. Dia ada di tempat ini. Dia ada di tempat ini. Kalau butuh Tuhan berdiri, dia janji. Inilah saatnya. Mujizat yang terjadi dalam hidupmu. Mujizat yang terjadi dalam hidupmu. Katakan, ya Tuhan, I need you Lord, I need you Lord. Dan saya minta Tuhan suruhkan bagi mereka yang membutuhkan Tuhan pada saat ini. Tuhan yang membutuhkan, Tuhan membutuhkan hidupmu, mau membuka hatimu. Saya minta saudara maju ke depan, maju ke depan, nak. Maju ke depan. Dan saya minta kursi di depan disingkirkan. Kita sama-sama berdoa malam hari ini. Mujizat. Oh Yesus, ya.
baik. Saat ini Tuhan katakanlah, siapa di antara kamu yang saat ini menderita sakit penyakit, sakit jantung, darah tinggi, kolesterol, kencing manis Tuhan, sakit asma Tuhan, bahkan sakit kanker sekalipun, dia katakan, malam hari ini aku berikan kau pemulihan. Aku berikan kau pemulihan. Malam ini terjadi pemulihan. Saat ini sudah bagi mereka, keluarganya ada masalah, keuangannya tidak terjamin, tapi malam hari ini Tuhan katakan, aku berikan jalan keluar. Letakkan di atas kepalamu, letakkan di atas kepalamu. Kalau kamu tidak sakit secara jasmani, tapi kalau kau sakit secara jasmani, Tuhan perintahkan satu angkat ke atas dan satu angkat tangan di dalam. Saat ini roh Tuhan ada di tempat ini. Roh Tuhan ada di tempat ini. Saat ini dia katakan berdoalah. Berdoalah ini bahasanya di tangan Tuhan dan hidup. Katakan masalahmu. Katakan masalahmu. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Roh. Berdoalah. Saat ini bercurah Roh Kudus Tuhan. Di atas sakaramu. Di atas sakaramu. Di atas seluruh di atas seluruh di atas seluruh di atas Tuhan, ini anak-anakmu Tuhan. Hamba percaya Roh Kudus hadir. Roh Kudus turun saja. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima pemulihan. Terima pemulihan. Terima pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah sampai yang sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Buka matamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah sampai yang sendiri. Segala sakit buat kalian jatuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kami. Dan gantikan dengan satu hal yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kami. Jadilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Buka hatimu. Kuasa Tuhan turun atasmu. Terima kami secara di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Dikatakan Tuhan, tumpahkan tanganmu saat ini atas mereka. Tumpahkan tanganmu, layani satu persatu. Kuasa Roh Kudus sekarang turun, mengalir, terlimpah kasih dalam hidup. Hai para hamba-hamba Tuhan, tumpahkan tanganmu, tumpahkan tanganmu, tumpahkan tanganmu ke atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan melanda dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Kamu sakit apa? Dalam nama Tuhan Yesus. Buka perasaan kau. Dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Amin. Saat ini, dalam nama Tuhan Yesus katakan, pada suami malam ini sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus. Biar saya.
puji Tuhan. Kau sembuh saat ini dan selamanya. Amin. Ya Tuhan. Saudara-saudara, saya minta saudara berdoa. Dari dulu Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak. Dan kalau kita lihat tadi anak yang bisu tidak bisa berbicara, Tuhan pulihkan dia bisa berbicara. Dan anak ini dia jantungnya bocor, kata dokter. Tapi saya percaya malam hari ini kamu percaya matamu hanya tertuju kepada Tuhan. Amin. 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 Satu kau tetap bersama dan tetap matamu tertuju kepada Tuhan, dan kesabaran sudah kau lakukan. Malam hari ini saya minta jantungmu dipulihkan. Tuhan dapat menutup jantung yang bocor. Amin. 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 Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tapi ini Tuhan sangat mengasihi kita. Malam hari ini kau akan bisa contoh. Jantungmu digantikan oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, ya Tuhan, ya Allahku.
kesaksian ini. Kesaksian ini benar-benar mujizat itu masih ada. Dan 3 hal yang Tuhan tuntut: tetap percaya, mata terarah kepada Tuhan, dan sabar dalam menantikan ini. Ada seorang bayi yang baru lahir. Bayi saudara baru lahir, dan ini ada buktinya. Saat ini foto ronsen dibawa oleh kedua orang tuanya. Itu saudara bisa melihat di foto ronsen itu. Ya. Dan di samping itu orang tuanya juga saat ini hadir di tengah-tengah kami. Kita lihat gambar dari filmnya dulu dan saya ceritakan. Ini supaya membuat suatu keyakinan bagi saudara yang belum mau datang kepada Tuhan dan belum terjamah hati. Saya diberi kesempatan yang kedua kali. Ya, jadi ini di HP ini adalah foto ronsen pada saat anaknya lahir. Pada saat anaknya lahir, itu paru-parunya cuma sebelah. Yang satu itu tidak punya paru-paru. Ini boleh dilihat buktinya. Ini Ibu bisa lihat. Ini kan foto ronsen ya Bu. Yang satu ada paru-parunya yang bilang ini, yang satu kosong. Tidak ada. Ini lihat aja. Bisa diarahkan yang pengen lihat, silakan. Dia dilahirkan, paru-parunya satunya ada dan satunya paru-parunya tidak ada. Pada saat anak itu dilahirkan, itu adalah anak yang kedua. Anak kedua atau anak ketiga? Anak yang ketiga. Ini bukan tidak satu, tidak dua, tapi tiga. Anak yang ketiga. Saat dilahirkan, paru-parunya tidak ada. Dan ini saya minta ibunya atau ayahnya cerita dulu. Ayo cerita. Oke. Satu anugerah saya bisa hadir di tempat ini. Mungkin saya minta Bapak Ibu yang anaknya tadi sakit masuk ke depan. Baik. Ini bermula putra kami yang ketiga. Sebetulnya itu bonus, tidak kami rencanakan dan tiba-tiba Tuhan berikan kepada kami. Ya, satu sukacita kami menanti kehamilan putra kami yang ketiga. Nah, jadi waktu menjelang operasi, ya kita sudah persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Nah, waktu proses operasi ini sedikit berbeda dengan anak yang pertama dan kedua, karena prosesnya ini kok lama sekali, sampai 2 jam gitu. Nah, di situ saya mulai ada satu perasaan yang tidak sejahtera. Ada apa ini kok lama sekali? Biasa operasi 30 menit, 40 menit selesai. Ya, ketika operasi selesai, saya segera dipanggil untuk melihat putra kami. Ketika saya lihat, saya kaget luar biasa. Karena bayi kami, putra kami itu biru semua. Dan saya bingung karena saya lihat kok susah bernafas gitu. Cepat-cepat dokter bawa ke ICU. Saya tunggu sekian jam, kemudian saya diundang. Nah, si dokter ini berkata, "Pak, hasil ronsen putra bapak ini ternyata paru-parunya cuma sebelah." Saya shock, saya kaget. Belum cukup itu, dokter ngomong, ini paru-parunya kemasukan air, ketuban, dan terjadi infeksi akut. Kalau bayi biasa, bayi normal biasa, itu bernafas dalam 1 menit, dia akan ambil nafas dan buang nafas itu 40 kali dalam 1 menit yang normal. Yang hitam itu tubuh paru-paru. Anak saya di atas 100 kali, Anda bisa bayangin. Jadi itu untuk Jadi berkali-kali. Saya lihat perut itu. Wah. Pertama reaksi saya sangat jelek. Saya kecewa. Saya protes, saya marah. Tuhan, ini kok kayak gini? Salahku apa? Kok seperti ini Tuhan? Saya menghadapi sendiri karena istri saya belum sadar. Saya nangis jadi-jadinya. Saya lihat anak saya di inkubator, saya harus dari luar. Itu ada satu selang dimasukkan ke hidungnya sampai ke lambung untuk diberi susu. Kemudian ada oksigen, ada infus dan wah, selang itu apa? Kabel itu begitu banyak. Saya protes Tuhan. Kok seperti ini? Ya. Oke. Singkat cerita, bahwa saya lupa akan setiap firman yang pernah Tuhan berikan. Lupa. Jadi, kalau saya ragu, saya khawatir, saya takut, itu saya punya iman tidak? Punya iman nggak saya? Nggak, 0. Saya nggak punya iman. Terakhir saya coba hubungi salah seorang hamba Tuhan, dan hamba Tuhan ini menguatkan saya. Dia bilang,
Nah, kau berdua dengan istrimu, tumpangi tangan, katakan kepada anak ini, sembuh sempurna. Ya ketika itu saya berusaha untuk menenangkan diri, karena saya nggak mungkin menemui istri saya yang sedang habis operasi, ya kan, dengan air mata seperti itu. Saya mencoba menenangkan diri, akhirnya saya beritahu istri saya, nah ini anak kita seperti itu. Dia langsung nangis dan minta turun untuk melihat anak kita. Oke, singkat cerita, ketika kita lihat dan ada beberapa hamba Tuhan yang mendukung kami dalam doa, saya mulai diingatkan 3 hari sebelum operasi itu, saya melihat suatu siaran rohani channel di U-Channel gitu. Nah di situ ada satu kesaksian beberapa orang yang pernah mati dan hidup lagi, dan orang yang pernah rohnya dibawa ke surga. Itu banyak sekali. Di antaranya ada Om Yusak, ada Bu Nani, kemudian ada seorang pemuda. Nah pemuda ini ternyata dia tuh koma di rumah sakit sudah selama 6 bulan karena gagal paru-paru. Nah selama dia koma, itu rohnya ternyata dibawa ke surga sama Tuhan dan ditunjukkan berbagai banyak hal. Sampai pada satu titik dia berjalan bersama Tuhan Yesus, dia melihat di surga itu ada suatu bangunan yang gede seperti gudang begitu. Kemudian dia tanya dengan Tuhan, itu bangunan apa? Tuhan memeluk anak muda ini dan diajak masuk. Masuk. Ketika dia masuk, dia kaget. Dia lihat karena di kiri kanan dari bangunan ini itu terdapat rak-rakan dan isinya itu adalah organ-organ tubuh manusia. Apa aja ada di sana? Disebutkan segala macam organ tubuh itu ada di sana. Kemudian anak muda ini tanya dengan Tuhan, ini untuk apa? Tuhan jawab, ini adalah untuk persediaan anak-anakku yang ada di bumi. Dia ingat bahwa ibunya di bumi itu koma, gagal paru-paru. Anak muda ini langsung tanya dengan Tuhan, caranya bagaimana supaya kita bisa mendapatkan, Tuhan, anak-anak bisa mendapatkan, caranya bagaimana? Tuhan Yesus katakan satunya, minta kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Saat itu juga anak muda ini berdoa di dalam hatinya, dan betul Tuhan pulihkan, Tuhan berikan paru-paru yang baru. Ketika saya melihat ini, itu membekas dalam di hati saya. Memang banyak kesaksiannya, banyak orang yang pernah diajak ke surga dan lain, tapi giliran anak muda ini itu membekas sangat dalam. Tuhan tanam sangat dalam. Saya jadi ingat, di surga ada. Nah ketika itu saya berdua dengan istri nekat masuk di ICU. Nah Anda kan tahu kan, di ICU kan nggak boleh masuk kan. Saya harus berantem dengan susternya, ini anak saya, bukan. Oke, saya masuk, saya suruh buka inkubatornya. Dia nggak mau, saya marah lagi. Nanti Bapak tanggung jawab kalau ada apa-apa. Iya, buka. Nah ketika dibuka, saya berdua dengan istri, kita menguatkan iman kita. Saya ngerti saya nggak punya iman. Saya berdoa, Tuhan, ampuni aku tidak memiliki iman yang cukup. Tapi saat ini Tuhan, aku minta Tuhan, iman-Mu Tuhan Yesus. Jadi saya berdoa, saya minta karunia iman yang Tuhan Yesus miliki. Kemudian kita berdoa dan pangkat tangan, kami masih ingat dan kami berkatakan, dalam nama Tuhan Yesus, jadilah Kau sempurna. Percaya Tuhan, paket paru-paru baru sudah Tuhan kirimkan. Mungkin susah-susahnya kan ini orang gila kali ya ngomong seperti itu. Oke, singkat cerita setelah kami doakan, malam itu saya masih dipanggil dokter, beberapa dokter, dan saya paling nggak suka kalau dokter itu ngomong Bapak banyak berdoa. Anda tahu maksudnya? Kalau ada keluarga Anda yang sakit, tiba-tiba dokter ngomong Bapak banyak berdoa, berarti tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Tapi kami berdua menguatkan iman kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah itu mampu. Anda yakin? Bapak Ibu yakin? Di surga Bu, banyak organ-organ tubuh yang sudah Tuhan sediakan. Saatnya Bapak dan Ibu berdoa, minta Tuhan, aku minta iman-Mu, karuniakan kepada kami, dan tumpangkan tangan, katakan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Sempurna, 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 sempurna. Anda katakan. Saya percaya ini bukan satu kebetulan saya ada di tempat ini. Saya dipertemukan dengan Anda. Tadi Roh Kudus lagi gerakan setelah selesai acara temui Tuhan Tuhan. Bahkan percaya
saya mengalami. Dan anak kami sekarang sudah usia 3 tahun. Saya foto-fotonya nggak bisa ditampilkan. Dan kita menyerahkan anak itu betul Tuhan. Ini milikmu. Mana yang dia disembuhkan? Di ronsen lagi Ya, apa yang terjadi? di besoknya itu di ronsen lagi. Ya, paru-parunya tubuh Anda lihat ini hitam semua. Ya, dokter masih berkata, Paru-paru yang tidak ada menjadi hal. ini ronsennya rusak Pak. Kita ronsen sekali lagi. Saya bilang, enough, cukup. Saya sudah mendapat paket paru-paru baru dari surga. Si dokter orang seberang bengong. Ya, dia melihat bengong, dia bilang, ini mujizat. Amin. 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 Tuhan, saat ini hamba berdoa untuk dua orang tua. Berikan karunia iman-Mu Tuhan. Kiranya biarkan kedua orang tua ini mengalami seperti yang hamba alami Tuhan. Dan kedua orang ini boleh menceritakan dengan kebesaran-Mu Tuhan. Kalau Tuhan izinkan anak ini terjadi Tuhan, kalau jantungnya mau jatuh, kami percaya Tuhan bahwa ada satu maksud ilahi Tuhan ini Tuhan. Tuhan, hamba minta perkenan-Mu Tuhan turun atas keluarga ini. Turunkan Tuhan perkenan-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan. Jamah Tuhan, kami berkatakan, kami sepakat sehati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jantung Engkau sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, sempurna. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan ini Tuhan dalam kendali-Mu. Simpan mereka dalam perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dan menyanyikan haleluya 12 kali dan sampai jumpa di suatu saat yang akan datang. Terima kasih Tuhan, Kau sangat mengasihi tempat ini. Kami percaya pulang dari tempat ini hidupku sudah Kau ubah, kelemahanku sudah Kau angkat. Berkat kasih karunia-Mu akan turun dan nyata aku alami. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Berikan tanya. Sekarang saya akan berdoa buatmu. Katakan, Tuhan Yesus, aku percaya Kau akan gantikan rahimku dengan rahim yang baru. Saya itu pegang punya minyak urapan yang dari Tuhan. Tuhan katakan ini akan menyembuhkan rahimmu, ya, akan menyembuhkan rahimmu. Letakkan di perutmu. Katakan, Tuhan Yesus, aku percaya saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Kau ampuni dosaku. Aku minta Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, anakmu, ya Bapa, karuniakan kepadaku rahim yang baru. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi. Dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Kau digantikan. Paru-paru diganti yang baru. Amin. Amin.
Setiap apa yang kau kerjakan akan membawa mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kau kerjakan akan jadi berkat. Apa yang kau kerjakan akan jadi berkat. Amin. Amin. Sebab itu jangan tahan dirimu. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Itu adalah kunci berkat dan kunci mujizat. Karena Dia yang akan bertindak. Dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan.